Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan selalu Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bicara baik kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Biarlah isi hati-Mu saja yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berikanlah kami hati seorang murid, supaya kami mau belajar dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom. Wah, puji Tuhan, kita hari ini fellowship ya bersama-sama BHRM. Jadi ini onsite, cuman tetap ada rekamannya nanti ya. Bisa dilihat lagi di YouTube. Ya, bagi yang mungkin belum bisa hadir pada hari ini, nanti bisa lihat di YouTube. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini yang mau saya sampaikan adalah Lord have your way for me. Ya, Lord have your way in me, Lord have your way in me. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kalau di Indonesiakannya itu Tuhan nyatakanlah jalanmu kepadaku, atau Tuhan aku mau mengikuti jalanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya, dan nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita ingin mendapatkan damai sejahtera, kita mau mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Kita juga tentu pengen keturunan kita, anak cucu kita ya, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, ini yang kita harus lakukan adalah penyerahan total kepada Tuhan. Amin. Yang kita harus lakukan adalah mengizinkan Tuhan ya, untuk kita mau mengikuti jalannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selaras ataupun kita harus sesuai dengan jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini ya mungkin banyak sekali yang mencoba kita untuk jauh daripada Tuhan. Bahkan banyak juga jalan alternatif ditawarkan gitu ya. Banyak hal pokoknya seperti itu ya. Tapi ingatlah tentang jalan Tuhan dan izinkan itu dalam kehidupan kita. Next. Jadi kita harus mengizinkan jalannya Tuhan itu buat kita gitu. Jadi apa saja nih? Kira-kira pertanyaannya apa aja ya? Kalau kita perlu mengizinkan Tuhan untuk menunjukkan jalannya buat kita. Jadi apa aja nih? Yang pertama, izinkan Tuhan menyatakan kebenarannya di dalam hidup kita. Nah, yang pertama, jadi kita harus mengizinkan Tuhan menyatakan kebenarannya di dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 3 berkata, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ini jalan yang utama di dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran. Kebenaran ini adalah firman Tuhan melalui firman-Nya, Alkitab, dan Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, di sini kita harus mengizinkan kebenaran Tuhan mengoreksi hidup kita.
Mungkin terkadang kita sering lebih suka kalau firman itu yang menyenangkan telinga kita, pikiran kita. Pokoknya kalau ada firman, wah bagaimana yang enak nih ya di telinga pokoknya. Tapi disinilah Tuhan pengen sebenarnya menyatakan kebenarannya dalam kehidupan kita. Jadi kadang firman Tuhan itu mengoreksi kehidupan kita supaya kita lebih baik. Nah, pada dasarnya kalau kita tahu dosa itu adalah membuat kita jauh dari rancangan Tuhan atau meleset gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, iblis nggak akan tinggal diam untuk kita tuh jatuh dalam dosa. Itu. Jadi inilah kita harus hati-hati. Makanya izinkan Tuhan itu menyatakan kebenarannya dalam hidup kita. Mungkin kita mulai sedikit agak melenceng, Tuhan bilang, jangan ya, hati-hati. Nanti kamu bisa kejebak di dalam bagai pencobaan nih. Jangan lakukan itu. Nah, mulai, oh iya Tuhan, ya sih memang nih asik sih kelihatannya. Mungkin bisa jadi menyenangkan gitu, tapi memuaskan daging saja tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, di sini kita harus mengerti bahwa izinkan Tuhan menyatakan kebenarannya di dalam hidup kita. Kalau kita lihat pada waktu itu ya, Yusuf, ya di Alkitab nih, Yusuf di Alkitab, kita lihat bagaimana dia hampir sudah digoda oleh istri Potifar, atau Tante Poti dibilangnya ya. Nah, itu kalau dia mengikuti kedagingannya, ya, dan mengikuti bahwa wah ini kan asik gitu, mana katanya cakep lagi kan, pasti dia akan terjebak. Dia pasti wah udahlah tenang aja, toh dia yang mau itu gitu. Nah, tapi Yusuf adalah orang yang berintegritas dan dia akhirnya bilang saya nggak mau. Nah, kalau Yusuf dia terjatuh di dalam hal seperti itu, coba deh kita lihat, nggak mungkin Tuhan akan pakai dia. Kenapa? Kalau orang sudah terjebak di dalam hal-hal seperti itu, biasanya tuh yang dulunya misalnya sangat baik, sangat merhati, lama-lama jadi egois, pelit, ada sesuatu yang disembunyikan. Itu biasanya kalau sudah mulai main-main dengan hal seperti itu, ya, mulai itu akar dosa merembet kemana-mana. Nah, bahkan orang itu bisa jadi ketagihan. Makanya kalau misalnya tiba-tiba nih, wah ada nih peluang berzina atau berselingkuh. Tapi kalau bilang, oh ada firman Tuhan bilang jangan. Akhirnya kita menghindari itu. Nah, kita nggak akan terjebak di berbagai pencobaan yang lain. Banyak orang kalau udah sekali masuk, terus lagi. Kayaknya lanjut terus. Apalagi misalnya berbohong. Lama-lama kebiasaan kayak ngomong bohong tuh nggak ada ininya lagi. Dan itu bisa membawa sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan orang tersebut gitu. Makanya kita sebagai umatnya, bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan ya untuk menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Kalau mungkin hari-hari ini masih ada sesuatu yang Tuhan mau koreksi dalam diri kita, tidak apa-apa. Itu jalannya buat kita supaya kita makin berkenan di hadapannya. Kita makin disukai dia, kita makin memuliakan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kedua, izinkan Tuhan menyatakan pintu berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Ini ya, yang kedua, izinkan Tuhan menyatakan pintu berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Berkat, amin. Amin. Ya, kita kebenaran, tapi kita juga tahu bahwa berkat Tuhan juga ada bagi kita. Kita nggak boleh juga apatis terhadap berkat Tuhan. Tapi yang kita perlu tahu bagaimana kita memperoleh berkat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, Ulangan 28 ayat 8-10 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan dengan bersumpah kepadamu. Dan jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Amin. Tuhan mau menunjukkan
berkatnya melalui kehidupan kita. Tuhan mau memakai kita untuk kita bisa jadi berkat juga. Bagi orang lain, bagi dunia ini, bagi orang sekitar kita. Bapak ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali orang cuman bilang, oh berkat kalau kita mendengarkan Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Artinya apa? Oh, rajin ke gereja, ya kan? Oh, setiap hari baca firman gitu ya. Tetapi lupa mau mendapatkan berkat, ini ada nih firman Tuhan, dia bilang apa? Berkat atasmu dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ini yang sering orang lupa. Ya, mau berkatnya doang, tapi nggak mau kerja, nggak mau usaha. Ya, nah ini Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, disinilah kita harus tahu bahwa ya ini Tuhan akan memberkati kita kalau kita ada lumbung, ada wadahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, maka itu apapun kita kerjakan, mungkin ada yang pengusaha, ada yang juga di dalam karyawan gitu ya, atau profesi ya, atau hamba Tuhan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya. Berkat itu pasti ada bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak sekali yang menawarkan hal yang instan. Ya. Ini yang dibilang scam. Ini banyak sekali hari-hari ini terjadi ya. Jadi menawarkan suatu yang berkali-kali lipat dengan cepat. Nah, kita harus hati-hati terhadap hal ini. Karena sudah banyak sekali korbannya ya, Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Kita harus perlu tahu bahwa memang tidak ada yang instan di dalam kehidupan ini. Kalau memperoleh berkat, misalnya tiba-tiba ada yang jadi jutawan. Nanti ada firmannya, saya kasih tahu bagaimana dulu ada orang juga yang misalnya dapat lotre, dia tiba-tiba, ini kisah nyata ya, tahu-taunya dia apa? Dengan dia cepat dapat lotre itu kan lotre sesuatu yang nggak benar kan, judi ya. Tapi akhirnya bermain perempuan apa segala macam, miskin lagi. Dulu saya pernah tampilkan, saya lupa namanya siapa, saya pernah tampilkan pada waktu itu dia di Inggris. Nah, sebegitu rupanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, Amsal 15 ayat 16 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Berikutnya, Amsal 13 ayat 11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau diberkati Tuhan, apapun, sekecil apapun yang Tuhan percayakan, kita lakukan aja dengan sungguh-sungguh. Pasti berkat Tuhan juga akan datang bagi kita. Dan ingat ya, jangan kita jauh dari Tuhan untuk memperoleh berkat itu. Ya. Kalau kita jauh dari Tuhan, ya tadi tuh, banyak harta tapi disertai dengan kecemasan. Misalnya menipu, dapatnya dengan menipu. Pasti akan tetap cemas nih, aduh, ntar gimana ya? Dipolisikan nggak nih ya? Terus nanti gimana ya kalau ketahuan? Dipecat nggak nih ya? Ini kalau itu atau enggak di ini lagi nggak ya? Aduh gimana ya, gimana? Pokoknya kecemasan itu akan muncul. Misalkan kalaupun korupsi gitu, wah nanti gimana kalau tiba-tiba ada pembersihan nih? Bagaimana nih? Nanti dibahas nih bagaimana, waduh. Akan ada kecemasan. Tapi kalau kita lakukan dengan takut akan Tuhan, walaupun itu kecil mungkin cuma jual tempe. Tapi sedikit demi sedikit, tempenya enak. Lama-lama sampai diekspor ya, ke luar negeri semuanya ya. Itu akhirnya lama-lama ya menambah, harta bisa menambah. Tapi dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, biarlah kita terus berpegang pada Tuhan. Ya, apapun hari-hari ini proses dalam kehidupan kita, baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, tetaplah mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita. Nah, ada lagi nih, Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Kalau kita hari-hari ini percayakan apapun, walaupun sedikit, ya nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa adil. Kita masih bisa betul-betul melakukan apa yang Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Daripada
ya. Kita banyak tapi kita banyak meres orang, nipu orang, ya. Itu tidak baik di dalam kehidupan kita. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, percayalah berkat Tuhan pun ada bagi kita. Yang paling penting kita mau mengusahakan segala sesuatu, mau untuk tetap diproses sama Tuhan, setia pada proses, setia pada perkara kecil yang Tuhan berikan bagi kita. Percayalah Tuhan yang akan memberkati kita dan mempercayakan perkara-perkara yang besar bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, izinkan Tuhan menyatakan perlindungan dan keadilannya di dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, izinkan Tuhan menyatakan perlindungan dan keadilannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat 28 berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Dan sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, ini harus kita pegang, ya. Bahwa kalau kita mencintai Tuhan, mencintai hukumnya, mencintai firman-Nya dalam kehidupan kita, ya, kita akan dipelihara Tuhan. Ya. Jadi tidak perlu takut, ada perlindungan Tuhan bagi kehidupan kita, ada penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin ada orang-orang fasik kelihatannya kok kayaknya berhasil atau apa, tapi janganlah iri, janganlah membandingkan dengan mereka. Karena ingat, belum tentu dia mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tapi kalau berkat itu dari Tuhan, kita lakukan apa yang bagian kita, percayalah itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Kita menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kalau kita pun dalam kehidupan kita harus percayakan perlindungan, ya, dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena keadilannya akan ada bagi kita. Mungkin engkau pernah disakiti, ya, sama orang, atau ditipu, atau mungkin juga ya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya. Tapi ingatlah, Tuhan yang membela kehidupan kita. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Yes, amin. Jadi nggak usah kita menyimpan sesuatu, apalagi mau membalas dendam. Nggak perlu. Ya, Tuhan yang membela kita. Ya, kalau kita pegang pada Tuhan, Tuhan sudah saya serahkan aja, saya nggak mau lagi pikirkan itu, biar Tuhan sudah yang kerjakan, biar sudah saya tidak mau pikiran lagi, dan itu Tuhan yang akan menunjukkannya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi misalnya, oh kalau gitu kapan ya kira-kira waktunya di ini balasnya. Itu mah sama aja kita namanya mau membalas dendam dengan bilang Tuhan tolong dong iniin dia. Ini enggak, di sini Tuhan ngajarin untuk kita tuh bilang lepas hak kita gitu. Silakan Tuhan. Tuhan yang tahu. Saya sudah melakukan yang benar, tapi ada orang yang menzolimi saya, ada orang yang tidak baik terhadap saya. Sudah Tuhan, berkati dia. Sudah, saya nggak mau pikirkan lagi. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, maka akan ada perlindungan dan keadilan dalam hidup kita. Kita mungkin nggak tahu. Orang yang mungkin pernah menipu kita, mungkin pernah ngomong yang tidak baik terhadap kita, ya, membuli kita, atau mungkin apapun itu yang nggak baik pada kita. Tapi tenang-tenang aja. Lama-lama nanti orang itu kalau memang bersalah di hadapan Tuhan, mulai kebuka satu-satu. Saya sudah mengalami ini. Saya pernah, keluarga kami ini diinin, tapi lama-lama ditunjukkan Tuhan bahwa orang itu emang nggak benar. Pernah terjadi. Jadi kalau kita ini dizolimi, kita diapa, udah nggak usah kita tuh istilahnya mau balas dendam. Dia harus tersiksa juga seperti diriku. Saya harus lakukan seperti apa yang dilakukan terhadapku. Nggak usah. Kalau kita difitnah, kita dianggap yang tidak baik atau apa, biarin aja. Tuhan tunjukkan jalan,
Tau-tau bener, dia orang nggak bener. Ya, jadi makanya itu nggak usah takut Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan itu yang membela kita. Jadi nggak perlu takut, ya. Nggak perlu kita bilangin, Tuhan hukum dia berkali-kali lipat, Tuhan ini nih, dia ini. Itu cuma bilang, Tuhan lapor Tuhan, ini ada orang yang nyakit saya tapi saya ngampuni dia, udah saya lepas, saya nggak mau balas dendam, nggak mau apa. Saya serahkan sama Tuhan. Tuhan nunjukin. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, apapun hari-hari ini, ya mungkin mendapatkan suatu perlakuan yang tidak baik. Tapi engkau tahu firman Tuhan, oh Tuhan ngajarin aku supaya aku tetap mengampuni dia. Oh Tuhan ajarkan aku untuk tidak membalas. Lakukan. Tuhan pembela kita. Amin. Kita terus berpegang pada Tuhan, ya. Biarkan Tuhan tunjukkan jalannya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, kita satu hati dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan Kau sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau mau menunjukkan jalan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mengikuti jalan-Mu Tuhan. Kami mau tetap Tuhan untuk mengikuti Engkau Tuhan, apapun hal yang tidak baik ataupun kami alami saat-saat ini, kami tahu Tuhan itu merupakan proses dalam kehidupan kami. Tapi kami mau Tuhan terus bersuka cita, kami mau terus Tuhan tetap pegang bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, berkat-Mu Tuhan ada bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan berpegang padamu Tuhan, dan kami tidak lagi jatuh di dalam hal yang tidak baik. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk yang sakit di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan, apapun pekerjaan, usaha, pelayanan yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan. Tuhan buat berhasil, beruntung, dan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan terus firman-Mu ini Tuhan melekat di dalam pikiran dan hati kami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.